Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Kes Abi Safwan dari kelas 5C dengan NIM 12320808031 akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah metodologi penelitian yang mana tugasnya itu menganalisis artikel jurnal. Langsung saja. Pada kali ini saya menganalisis tiga jurnal yang pertama itu berjudul Project Based Learning in Undergraduate Environmental Chemistry Laboratory Using APA Method to Guide Student Method Development for Pesticide Contamination. Penulisnya itu Eric J. Davis dan kawan-kawan, Journal of Chemical Education. Pada jurnal yang kedua itu Using Project Based Learning to Design, Build, and Test Student Weight Photometer by Measuring the Unknown Concentration of Colored Substance. Penulisnya itu Chansyana Diawati dan kawan-kawan. Pada jurnal yang ketiga itu Exploring an Application of Principal Component Analysis to Laser in Indicate Breakdown Spectroscopy of Stainless Steel Standard Sample as a Research Project. Pada penulisnya itu Caroline Mehar dan kawan-kawan, Journal of Chemical Education. Terdapat permasalahan pokok dalam ketiga jurnal itu. Pada jurnal yang pertama itu kurangnya pengalaman laboratorium yang otentik dan realistis bagi mahasiswa kimia tingkat atas, di mana mereka hanya mengikuti prosedur yang sudah ditentukan tanpa terlibat dalam pengembangan metode, pemecahan, dan menghadapi tantangan penelitian yang sesungguhnya. Pada jurnal kedua itu penggunaan spektrometer komersial yang canggih dalam praktikum menyebabkan instrumen dipersepsikan sebagai kotak hitam, sehingga menghambat pemahaman mendalam mahasiswa mengenai prinsip kerja fotometri dan membatasi pengembangan keterampilan pemecahan masalah kreatif. Pada jurnal ketiga itu teknik analisis modern seperti laser indicate breakdown spectroscopy atau LIBS dan Principal Component Analysis atau PCA yang banyak digunakan dalam penelitian dan industri. Yang sekali diperkenalkan dalam kurikulum kimia tingkat sarjana karena memerlukan peralatan mahal dan pemahaman matematika yang kompleks. Selanjutnya, terdapat pentingnya kenapa permasalahan ini harus diteliti. Yang mana yang pertama yaitu penelitian ini penting karena dunia profesional membutuhkan lulusan yang tidak hanya terampil secara teknis, tapi juga mampu berpikir kritis, bekerja dalam tim, dan mengatasi masalah yang tidak terstruktur. Pengalaman laboratorium yang tidak memadai untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Jurnal kedua itu di era globalisasi, pasar kerja membutuhkan lulusan yang mampu berpikir kreatif, merancang solusi, dan bekerja dalam lingkungan yang tidak terdefinisi dengan baik. Praktikum tidak cukup untuk melatih keterampilan tingkat tinggi ini. Pada jurnal ketiga itu agar lulusan kimia dapat bersaing di dunia kerja dan penelitian yang semakin kompleks, mereka perlu diperkenalkan dengan teknik instrumentasi dan analisis data modern. Magang penelitian satu-satu, one-on-one mentorship, dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan ini. Selanjutnya, terdapat rumusan dan atau tujuan penelitian. Pada jurnal yang pertama itu menerapkan pendekatan Project Based Learning atau PBL atau PJBL di laboratorium kimia lingkungan untuk membimbing mahasiswa dalam mengembangkan metode kuantitatif berdasarkan metode EPA guna mendeteksi residu pestisida DDT dan produk degradasi di lingkungan, sekaligus mengevaluasi dampak pedagogis dari pendekatan ini. Pada jurnal kedua itu menerapkan project based learning untuk membimbing mahasiswa dalam merancang, membangun dan menguji fotometer sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi zat berwarna seperti KM4 serta menilai peningkatan pemahaman konsep fotometri dan keterampilan pemecahan masalah kreatif mahasiswa. Pada jurnal yang ketiga itu mengeksplorasi penerapan kombinasi LIBS dan PCA untuk klasifikasi sampel baja nil karat dalam sebuah proyek magang penelitian bagi mahasiswa sarjana, dengan tujuan agar mahasiswa memahami dan dapat menerapkan kedua metode tersebut secara mandiri dan tingkat dasar. Terdapat kerangka penelitian. Pada jurnal yang pertama yaitu kerangka teoretik yang mendasari adalah Project Based Learning atau PJBL, di mana mahasiswa terlibat dalam proyek otentik yang berlangsung dalam waktu yang lama, mendorong mereka untuk secara aktif mengonstruksi pengetahuan, memecahkan masalah, dan menghasilkan produk. Dalam hal ini, metode, data, dan laporan ilmiah. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi konstruksivisme.
Pada jurnal kedua itu kerangka teoritik utama adalah project based learning dengan fondasi konstruktivisme dan pembelajaran berbasis masalah. Penekanannya adalah pada learning by doing dan produksi artefak. Teori kreatif problem solving juga menjadi dasar untuk menilai proses dan produk yang dihasilkan mahasiswa. Pada jurnal yang ketiga yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis penelitian research based learning melalui mentorship satu mahasiswa dibimbing untuk melihat langsung dalam secara seluruh siklus penelitian dan teori eksperimen hingga analisis data yang merupakan bentuk pembelajaran pengalaman yaitu experiential learning. Terdapat subjek, metode, dan prosedur penelitian. Pada jurnal yang pertama itu subjeknya 11 mahasiswa kimia lingkungan tingkat atas, metode atau desainnya studi kasus penerapan PJBL atau Project Based Learning atau bisa juga disingkat PJBL atau PBL dalam satu semester. Prosedurnya itu ada perencanaan mahasiswa diberi metode EPA dan berdiskusi untuk menyusun prosedur profesional standar secara kolaboratif. Pada sampling mengumpulkan sampel tanah dari 5 lokasi berbeda di lembah San Joaquin dan Sierra Nevada. Pada ekstraksi dan analisis melakukan ekstraksi Soxhlet selama 24 jam pada sampel tanah, kemudian mengekstraksi ekstrak dan menganalisis dengan GCMS. Pada pelaporan mengolah data, menulis laporan artikel jurnal individu dan membuat poster penelitian kelompok. Pada jurnal kedua itu subjeknya mahasiswa pendidikan kimia tingkat atas dibagi dalam 2 kelompok. Metode desainnya itu studi kasus penerapan PBL atau Project Based Learning selama 11 minggu. Yang mana prosedurnya itu ada mengidentifikasi perencanaan selama 4 minggu, implementasi dan uji coba selama 3 minggu, eksperimen dan analisis selama 1 jam di lab, dan dokumentasi dan presentasi selama 3 minggu yaitu menyusun laporan dan mempresentasikan temuan. Pada jurnal ketiga itu subjek satu mahasiswa sarjana kimia tahun ketiga dalam program magang penelitian 160 jam. Metode desainnya itu studi kasus dengan pendekatan mentorship, yang mana tahapannya itu ada tahap teori dan simulasi, tahap eksperimen, tahap analisis data. Terdapat instrumen dan pengumpulan data, yaitu instrumen yang pada jurnal yang pertama itu instrumen utama adalah rubrik penilaian untuk proposal bisnis, ringkasan data, artikel jurnal, formal, dan poster penelitian. Data juga dikumpulkan melalui observasi terhadap proses pembelajaran dan kerjasama mahasiswa. Pengumpulan data dikumpulkan dari dokumen yang dikumpulkan mahasiswa, seperti proposal, laporan, poster, dan catatan instruksi selama proses pembelajaran berlangsung. Pada jurnal yang kedua, instrumennya itu penilaian kinerja atau performance assessment, rubrik untuk menilai proses perencanaan dan desain serta produk fotometer yang dihasilkan. Terus juga terdapat kuesioner respon mahasiswa untuk mengumpulkan tanggapan mahasiswa terhadap model PBL atau Project Based Learning. Pada pengumpulan datanya itu data dikumpulkan dari dokumen rancangan mahasiswa, fotometer yang dibangun, data kalibrasi, laporan, dan hasil pengisian kuesioner. Pada jurnal ketiga itu instrumen utama adalah perangkat LIBS, laser, eh, s- spektrometer, ESIL, Dexter, dan kode PCA yang diimplementasikan dalam GNU Octave. Pada pengumpulan datanya itu data berupa spektrum LIBS dikumpulkan dari 100 repetisi untuk setiap kondisi eksperimen pada variasi sampel, get delay, and get width. Terdapat pengolahan data dan analisis. Pada jurnal yang pertama itu data kuantitatif konsentrasi DDT dianalisis secara statistik menggunakan kurva kalibrasi standar. Data kualitatif pengalaman belajar kerja tim tantangan dianalisis secara deskriptif berdasarkan observasi dan hasil karya mahasiswa. Pada jurnal kedua itu data kuantitatif dari fotometer intensitas cahaya diolah menjadi absorbansi dan dibuat kalibrasi untuk menentukan konsentrasi sampel. Data performa mahasiswa dianalisis berdasarkan skor rubrik. Data kuesioner dianalisis secara deskriptif dalam bentuk persentase. Pada jurnal ketiga itu data spektrum LIBS diproses menggunakan prinsipal component analysis atau PCA, yang mana clustering sampel divisualisasikan menjadi plot score dari 2 komponen utama pertama. Loading plot dianalisis untuk mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh dalam pengelompokan PCA juga digunakan untuk menganalisis jumlah di repetisi eksperimen yang optimal.
Terdapat temuan dan kesimpulan. Pada jurnal yang pertama itu temuannya pendekatan PBL atau Project Based Learning berhasil menciptakan pengalaman belajar yang otentik. Mahasiswa menghadapi dan belajar dari kegagalan penelitian seperti kesalahan prosedur yang menjadi momen pedagogis yang berharga. Mereka juga mengembangkan keterampilan kerja tim dan spesialisasi dalam bagian-bagian proyek. Kesimpulannya, Project Based Learning yang dipandu oleh APA adalah pendekatan pedagogis yang efektif dan dapat diadaptasi untuk mengajarkan penelitian analitis yang realistis kepada mahasiswa kimia tingkat atas sekaligus mengembangkan keterampilan non-teknik yang penting. Pada jurnal kedua yaitu temuannya fotometer buatan mahasiswa berhasil dibuat dengan biaya rendah, kurang dari $35 dan dapat mengukur konsentrasi KM4 dengan akurasi yang baik, selisih 6% dibandingkan spektrofotometer komersial. Mahasiswa juga menunjukkan peningkatan pemahaman konsep fotometri dan keterampilan pemecahan masalah kreatif. Respon mahasiswa terhadap model project based learning ini sangat positif. Kesimpulannya, PJBL ini atau Project Based Learning ini efektif untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan pemecahan masalah kreatif mahasiswa melalui proyek merancang dan membangun instrumen sederhana. Nah, pada jurnal ketiga itu PCA berhasil mengelompokkan spektrum dari sampel baja karat yang berbeda dengan sangat baik. Analisis loading mengungkap perbedaan kandungan kromium menjadi perbedaan utama. PCA juga dapat digunakan untuk menentukan bahwa 30-40 repetisi sudah cukup untuk mengelompokkan masa sampel yang andal. Kesimpulannya, kombinasi LIBS dan PCA dapat diajarkan secara efektif kepada mahasiswa sarjana melalui magang penelitian intensif. Pendekatan ini berhasil mencapai tujuan pembelajaran di mana mahasiswa menjadi terampil secara teknis dan mampu berkontribusi dalam analisis data. Manfaat untuk inspirasi rencana penelitian yaitu artikel ini memberikan contoh konkret bagaimana merancang modul Project Based Learning dan terintegrasi dengan standar industri atau EPA. Ini menginspirasi untuk merancang penelitian serupa yang mengaplikasikan metode standar terhadap konteks lingkungan lokal di Indonesia, seperti mendeteksi polutan tertentu di sungai atau tanah pertanian. Pada jurnal kedua, artikel ini menunjukkan bahwa peralatan laboratorium sederhana dan murah dirancang sendiri dapat menjadi alat pedagogis yang sangat powerful. Ini menginspirasi untuk merancang penelitian yang memanfaatkan bahan-bahan lokal atau teknologi murah seperti sensor smartphone untuk membuat alat percobaan kimia, sehingga dapat diimplementasikan di sekolah atau perguruan tinggi dengan sumber daya terbatas. Pada jurnal ketiga itu artikel ini menunjukkan bahwa teknik analisis data multivariat untuk kompleks seperti PCA dapat diperkenalkan dalam konteks penelitian yang nyata. Ini menginspirasi untuk merancang modul pembelajaran atau proyek penelitian kecil yang menerapkan chemometric seperti PCA atau regresi pada data spektroskopi atau kromatografi yang lebih mudah diakses. Misalnya data UV vis atau gizi dari sampel-sampel komersial. Terdapat research gap atau kekurangan dalam tiga jurnal ini, yang mana jurnal satunya belum ada penerapan PJBL untuk pengembangan metode analisis baru dan modifikasi metode standar yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan sumber daya terbatas. Pada jurnal kedua yaitu kurangnya integrasi antara pembuatan instrumen sederhana dengan aplikasi analisis lingkungan yang relevan dengan masalah lokal, serta belum optimalnya pemanfaatan instrumen buatan untuk analisis multiparameter. Dan pada jurnal ketiga itu tidak adanya adaptasi teknik analisis maju untuk konteks sumber daya terbatas, serta kesenjangan antara teori chemochemistry dengan aplikasi praktis di lingkungan dengan peralatan terbatas. Bisa dilihat ini tiga jurnal pembanding dari jurnal tiga yang utama tadi. Nah, dari semua research gap itu terdapat rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana mengembangkan modul Project Based Learning untuk analisis pestisida organoklorin dan memodifikasi metode EPA yang disesuaikan dengan sumber daya terbatas di Laboratorium Pendidikan Indonesia. Pada rumusan kemasan kedua itu bagaimana mengintegrasikan pembuatan instrumen spektrometer sederhana dengan aplikasi analisis multiparameter polutan air dalam sebuah pendekatan PBL atau Project Based Learning. eh Pada rumusan yang ketiga yaitu bagaimana mengadaptasi teknik chemometric atau PCA untuk analisis data spektrofotometri UV vis sederhana dan mengompolkan sampel air berdasarkan tingkat pencemarannya.
Terdapat ide judul penelitian yang saya buat dari tiga jurnal utama itu yang mana judulnya Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Limbah Nasi Bekas untuk Pupuk Organik untuk Meningkatkan Literasi Lingkungan. Mungkin sekian presentasi analisis jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.